Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membawakan stadium general, yaitu komunikasi dan pengembangan diri, yang berjudul berinteraksi setelah mengerti diri sendiri adalah jauh lebih bermakna bagi dunia. Saya akan mulai dengan deskripsi mata kuliah dulu. Mata kuliah komunikasi dan pengembangan diri memberikan wawasan dan kesempatan mahasiswa untuk dapat menggali potensi diri agar mampu mengembangkan serta meningkatkan kapasitas diri melalui sinergi dengan aktivitas pembinaan di unit kegiatan mahasiswa UKM dan kegiatan organisasi mahasiswa lainnya. Kita lihat di gambar ini, para mahasiswa baru sedang dikukuhkan. Mungkin kalau kondisi seperti ini kelihatannya sebelum pandemi. Sehingga kata kunci dalam stadium general pada saat ini adalah yang pertama adalah wawasan, kedua kesempatan, ketiga menggali potensi diri, keempat mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri, kelima akan dijelaskan mengenai unit kegiatan mahasiswa. Saya suka sekali dengan poster ini gitu ya. Jadi go beyond your limits gitu ya. Jadi para mahasiswa UNER ini sudah terbiasa dengan jiwa competitiveness ya. Jadi dia mempunyai semangat kompetisi yang luar biasa. Kenapa? Karena UNER sudah diapresiasi sebagai perguruan tinggi yang luar biasa, yang dalam mendidik mahasiswanya itu telah menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill, sehingga diapresiasi dan sekarang menjadi peringkat 465 dunia gitu ya. Jadi wajar saja kalau mahasiswa-mahasiswa yang baru ini nanti juga akan dicetak menjadi mahasiswa-mahasiswa hebat seperti dalam poster ini. Cuman ada syaratnya. Syaratnya adalah go beyond your limits gitu ya. Lampaui limit Anda gitu ya. Kalau limit Anda belum terlampaui, maka Anda masih rata-rata saja gitu ya. Oke. Saya akan lanjutkan dengan sejarahnya kenapa kita bisa diapresiasi menjadi perguruan tinggi yang hebat di dunia, ranking 465 dunia. Belajar dari pengalaman conventional learning. Ketika conventional learning, mahasiswa seperti biasa melalui ujian masuk perguruan tinggi. Setelah rekrutmen, mereka mengalami proses, entah itu di prodi manapun sampai 3-4 tahun. Maka setelah itu dia berhak untuk mendapatkan gelar dan diwisuda. Pada saat conventional learning itu individual achievement itu sangat besar bobotnya gitu ya. Sedangkan dampak outcome untuk dunia luar, di luar perguruan tinggi di masyarakat itu sangat-sangat kurang. Sehingga kita bergerak menjadi creative learning yang akan menggali nilai jual Anda semua ini menjadi mahasiswa yang sangat-sangat handal. Seperti pembelajaran reguler dimulai dari penerimaan mahasiswa baru, rekrutmen, proses, kemudian juga akan mendapatkan gelar dan diwisuda. Namun kita lihat individual achievement itu sekarang ditambahi dengan alumni achievement. Jadi penilaiannya UNER menjadi perguruan tinggi yang hebat seperti ini bukan hanya dinilai dari achievement individual Anda lulusan, tapi juga setelah Anda berkiprah di masyarakat, itu dampaknya itu dinilai. Sehingga
Universitas Airlangga ini tidak main-main untuk menjaga dan mengembangkan potensial diri yang Anda punyai. Karena yang dinilai adalah dampaknya lulusan ini. Apa sih yang disebut dengan dampak ya? Kalau conventional learning dulu itu dampak atau apa yang dampaknya terhadap ketika Anda lulus. Maka orang tua, keluarga, ya sampai sekampung barangkali seneng ya Anda sudah lulus dapat ijazah, dan barangkali ada yang meneruskan langsung ijab sah gitu ya, menikah gitu. Jadi ini ada capaian-capaian individual yang tinggi gitu ya. Dan ketika lulusan itu berhasil masuk sebagai karyawan perusahaan domestik atau PNS, itu sudah suatu prestasi. Jadi dampaknya adalah dampak lokal. Namun yang disebut dampak pada creative learning yang sekarang kita kerjakan ini adalah berdampak individual juga alumni achievement. Jadi setelah Anda bekerja, maka prestasi kerja Anda, linknya perusahaan yang di mana Anda bekerja dengan UNER itu juga dinilai. Sehingga dampak yang dinilai itu bukan hanya dampak keluarga, dampak kelurahan, tapi dampaknya secara global, dampaknya di dunia. Nah, jadi Anda harus bangga, harus percaya diri ketika Anda masuk di UNER, maka Anda sudah masuk perguruan tinggi yang top level. Sehingga apa yang akan Anda dapatkan lagi nanti, yakinlah itu adalah sesuatu yang baik untuk Anda semua. Nah, kenapa begitu ya? Karena UNER memang top level dari perguruan tinggi yang mencapai ranking 465 dunia. Jadi UNER itu berbuat baik membina Anda sekalian bukan untuk mendapatkan ranking, tapi ranking ini diberikan atas prestasi UNER dalam mendidik saudara sekalian. Nah, apa sih yang beda antara yang konvensional dengan creative learning sekarang? Yang beda adalah academic atmosphere, di mana Anda sekarang akan mencari buku apapun ada, mau berkegiatan apapun secara internasional, nasional, ada semua. Dosen pun disediakan nasional, internasional, dan lain sebagainya. Kemudian target yang lain yang berubah, jadi cara pembelajaran yang creative learning ini, research juga menjadi andalan. Jadi research juga dihitung. Jadi nanti Anda tidak hanya belajar dengerin kuliah saja, tapi juga dituntut untuk melakukan penelitian bersama dosen saudara, bimbingan dari dosen-dosen saudara. Kemudian income dari research ini juga dinilai. Jadi research itu bukan hanya sekedar diselesaikan, dilaporkan, lalu ditumpuk hasilnya, tapi dinilai juga income dari penelitian itu, hasil dari penelitian itu rupiahnya berapa, membawa dampak ke masyarakatnya seperti apa. Nah, di samping nasional juga dinilai research itu dari global reputation. Jadi jangan beranggapan kalau di UNER kuliahnya di Mulyorejo itu hanya untuk Mulyorejo saja. Kita untuk dunia. Lalu kemudian itu yang saya bilang tadi, international outlook. Artinya UNER juga merencanakan stafnya dari luar dan dari dalam negeri. Studentnya juga menampung dari mahasiswa luar dan dalam negeri. Research-nya, karena kita bekerjasama dengan luar negeri, maka research-nya juga internasional. Perencanaan riset yang bagus itu juga akan mendapat nilai yang bagus. Kemudian ada dampak lain yang dinilai, yaitu industry income. Mohon maaf, ini ada salah, bukan income tapi income. Jadi yang dihitung adalah ketika sebuah perusahaan itu ada link dengan UNER, lalu bersama-sama dengan mahasiswa UNER, entah itu S2, S3, ataupun S1, kemudian menjadikan produksinya menjadi luar biasa, maka income dari industri itu juga dihitung sebagai capaian yang dihasilkan oleh
Universitas Airlangga. Jadi, saudara-saudara sekalian, Universitas Airlangga itu dalam creative learning, dalam era competitiveness ini, yang dituju adalah ingin menjadikan Anda ini seorang leader yang nantinya ketika Anda menjadi alumni juga berperan aktif di dalam meningkatkan global outcome. Jadi itulah yang kenapa UNER menjadi ranking 463, kenapa Anda harus percaya diri bahwa Anda sudah masuk pada perguruan tinggi yang hebat. Nah, kemudian apa sih Sustainable Development Goal? Jadi University Impact itu dinilai kegiatan mahasiswanya, kegiatan dosennya, kegiatan alumninya dalam 3 hal, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang dampaknya itu harus menjadi salah satu dari 17 goal dari WHO ini. Apakah penelitiannya ataukah kegiatan pengabdiannya itu akan menghilangkan kemiskinan, itu nomor 1, no poverty, atau zero hunger, menghilangkan kelaparan, atau membuat vaksin sehingga COVID bisa hilang dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus terukur di dalam Sustainable Development Goal. Jadi, Anda sekalian dilatih untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan dunia untuk bisa berdampak secara internasional. Nah, dalam survei yang dilakukan oleh National Association of College and Employers di USA 2012, maka sebetulnya kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja itu tahun 2012 ya, adalah seperti ini. Nomor 1 sampai nomor 20 itu berupa urutan. Yang paling tinggi adalah kemampuan komunikasi. Jika Anda sekolah tanpa berkomunikasi, Anda hanya datang, duduk, mendengarkan, pulang, maka kemampuan komunikasi Anda yang dibutuhkan itu tidak akan bisa muncul. Oke, kemudian ada kejujuran, ada kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, beretika, motivasi, inisiatif, kemampuan beradaptasi, dan semuanya. Dari tabel ini maka kita bisa simpulkan, selain Anda belajar hard skill, yaitu pada prodi saudara, mau belajar keperawatan, kedokteran, mau psikologi, mau ekonomi, maka soft skill itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk kualitas lulusan. Jadi, nanti jika Anda melakukan kegiatan-kegiatan reguler dalam pembelajaran, maka penilaian itu bukan hanya dilihat dari presensi saja, Anda mendengarkan saja, tapi aktivitas penelitian Anda, aktivitas pengabdian masyarakatnya, dan lain sebagainya. Kejuaraan-kejuaraan yang Anda dapat selama Anda kuliah dan dibina di Universitas Airlangga itu juga dihitung sebagai prestasi. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya menginjak ke bagian kedua ya, kata kunci kedua yaitu kesempatan mengasah hard dan soft skill ya. Intinya how to build great leaders ya. Creative learning is not memorizing information only. It's building knowledge and development skills using creative technique. Kreatif teknik macam-macam yang kita lakukan. Nah, Anda lihat ini teman-teman kakak kelas Anda bersepeda motor ini kira-kira berangkat kemana? Mereka bisa berangkat KKN, bisa berangkat bekerja di saat magang di mana, atau dia akan mengerjakan praktek kerja lapangan di mana gitu ya. Tapi bisa juga mereka sedang berangkat untuk melakukan demo gitu ya. Di DPR begitu, bisa saja ya. Jadi how to build great leaders itu caranya macam-macam. Kita berikan kesempatan pada mahasiswa untuk mulai mengasah potensi dirinya.
Nah, di sebelah foto yang di sebelah kanan ini Anda bisa lihat bahwa ada seorang mahasiswa kita yang menjadi Mr. Charm gitu ya. Charming. Jadi ada orang yang punya bakat, punya potensi untuk charming, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memikat lawan bicara dan lain sebagainya. Mereka juga difasilitasi dan ternyata pada saat menjadi mahasiswa UNER dia sudah bisa mencapai prestasi internasional. Nah, kesempatan melatih hard dan soft skill ini bukan secara kebetulan. Ini memang didesain oleh Universitas Erlangga. Sehingga hard skill dan soft skill di dalam Anda menjalankan mulai dari rekrutmen, proses pendidikan, mau kuliah, praktikum, KKN, PKL, dan lain sebagainya, sampai meraih wisuda, meraih gelar, dan di wisuda, itu Anda akan disupport oleh kesempatan melatih hard skill dan soft skill secara berkesinambungan. Sehingga Anda nantinya keluar dari UNER itu bukan hanya lulusan yang siap nikah gitu ya, tapi Anda juga siap bekerja dan siap membuka lapangan kerja ya. Kalau konvensional dulu maka Anda siap bekerja. Sekarang Anda harus siap membuka lapangan kerja. Jadi target-target dampak globalnya ini sangat-sangat diukur. Karena itu UNER menyediakan layanan-layanan yang super untuk Anda sekalian. Oke. Nah, ketika ada creative learning, mahasiswa itu ternyata juga kreatif ya. Saya ngajar sudah sampai 32 tahun sampai sekarang ini. Ya. Nah, ternyata ya, mahasiswa itu ada yang jadi kupu-kupu gitu ya, saking kreatifnya itu ya. Apa itu kupu-kupu gitu ya? Kupu-kupu itu biasanya istilahnya adalah kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi begitu ada pembelajaran ya Anda datang kuliah, setelah kuliah pulang. Anda tidak berinteraksi, Anda tidak berusaha untuk belajar berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu kurang bagus ya. Jadi tolonglah berinteraksi, berkomunikasi dengan sahabat-sahabat Anda, dengan teman-teman Anda untuk kegiatan yang positif di kampus. Jangan juga menjadi kunang-kunang gitu ya. Kunang-kunang itu apa gitu. Kunang-kunang itu adalah kuliah nangkring gitu ya. Nangkringnya di angkringan gitu ya. Pamitnya kuliah, ternyata dia tidak sampai kampus gitu. Nah, kreativitas yang diberikan ini seringkali ada yang disalahgunakan. Tapi kecil sekali. Mudah-mudahan kalian semua nanti akan bisa bagus dalam memanfaatkan fasilitas yang sangat bebaskan ini. Nah, sekarang kita melihat ini ya. Saya tampilkan kesempatan mengasah hard skill dan soft skill. Kalau kita lihat singa itu hidupnya berkelompok. Kenapa kok rajanya singa itu tidak memakan anak-anaknya sendiri? Ya, kok dia bisa menjadi pemimpin kelompoknya, memimpin di dalam mencari mangsa, memimpin dalam bagaimana berkolaborasi dalam melumpuhkan mangsa dan lain sebagainya. Nah, apakah keluarga singa ini mempunyai dosen, punya profesor? Gak ada, ya. Mereka hanya punya hard skill, cakarnya, kekuatannya, aumannya gitu ya. Dan soft skill. Bagaimana dia secara insting itu bisa memelihara keluarganya dengan baik, menghormati sesama family, kemudian mengajak family untuk berburu bersama. Nah, itu yang dilatih pada setiap ada kesempatan. Jadi, jika Anda ingin lebih bagus daripada seekor singa, maka manfaatkan semua kesempatan yang ada selama Anda di Universitas Erlangga untuk melatih hard skill dan soft skill Anda. Nah, tapi Anda harus mengenali dulu
apa sih keahlian saya, apa potensi saya gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya sampaikan, mungkin Anda juga sudah dapat gitu ya. Bidang kemahasiswaan Universitas Airlangga itu mempunyai binaan-binaan, daerah binaan gitu ya. Daerah itu dalam arti satu aspek gitu ya. Seperti ketika Anda dibina menjadi seorang organisasiwan yang sangat canggih, terampil, mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, maka Anda bisa ikut dalam kegiatan Ormawa. Jika Anda berminat di bidang musik, di bidang seni tari, di bidang seni suara, dan lain sebagainya, di bidang olahraga dan lain sebagainya, dan di bidang lomba-lomba seperti lomba-lomba ilmiah dan lain sebagainya, maka Anda bisa masuk di dalam bidang pembinaan minat, bakat, dan prestasi. Juga ada bidang penalaran. Di bidang penalaran ini sering mengikuti kompetisi kompetensi ilmiah, robot, dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa, seorang yang sehat itu harus bahagia gitu. Jadi UNER di bidang kemahasiswaan juga membina kesejahteraan mahasiswa. Nanti seperti apa bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kenapa semua itu terjadi? Ya karena memang UNER ini sudah pada top level perguruan tinggi. Nah, visi dari kemahasiswaan Universitas Airlangga ini adalah mahasiswa cerdas, komprehensif, dan kompetitif. Komprehensif itu artinya cerdas di dalam hard skill dan soft skill. Kemudian kompetitif, kalau itu seimbang maka mahasiswa ini juga akan menjadi lebih kompetitif. Kata Michael Rengel, ya, ini adalah sebuah co-founder dari CEO of Clear Financial Corp, gitu ya. Dengan memaksakan gitu ya, jadi menitik beratkan a competitive atmosphere, jadi suasana kompetisi di dalam pembelajaran itu, maka kita bisa meningkatkan pertumbuhan dan meminimalisasi komplasensi. Komplasensi itu apa? Komplasensi itu rasa puas yang tanpa membandingkan dengan yang lain-lain, dia puas dengan capaiannya sendiri. Itu komplasensi. Ini yang harus dihapus. Jadi seseorang bisa dibilang expert, dibilang potensial kalau dia sudah membandingkan, sudah berkompetisi dengan yang lain. Oke. Dan ini juga cocok untuk para milenial. Saya kira bukan hanya milenial saja ya, sebab siapapun yang hidup itu sebetulnya punya jiwa, punya insting, tidak ada yang mau kalah. Tidak ada yang mau saya kepingin kalah, gitu, nggak ada. Oke, jadi ini cocok. Nah, berikutnya saya akan menginjak ke kata kunci yang ketiga, yaitu menggali potensi diri. Ya, menggali potensi diri. Apa itu? Saya sekali lagi menampilkan gambar-gambar predator ini. Sebab mereka ternyata bisa mengenali potensi diri yang dia punya. Ya. Seekor singa. Dia adalah predator sejati, dia di puncak rantai makanan. Tapi ya, dia adalah raja sejati juga. Dia punya potensi untuk bisa membunuh siapa saja. Tapi ternyata dia punya potensi juga memelihara keluarganya, mengajari keluarganya untuk bisa mencari makan bersama dan hidup bahagia di dalam kelompoknya. Nah, kemudian ada seekor harimau tutul, macan tutul ya. Macan tutul ini adalah seekor pelari cepat, gitu ya. Dia gampang sekali mengejar mangsa, gitu ya.
Tapi dia lemah sekali, dia sama hiena aja kalau sudah santapannya sudah dibunuh, maka bisa direbut oleh hiena ini. Dia kalah. Maka dia mengembangkan potensi dirinya untuk bisa memanjat pohon dan dia akan menikmati makanannya di atas pohon tanpa ada gangguan dari oportunis hiena dan lain sebagainya. Hiena juga demikian, hiena juga hidup berkelompok. Dia punya potensi-potensi bisa membunuh, tapi juga bisa potensinya adalah berkompak ria dan berprestasi bersama kelompoknya. Nah, ini tanpa dosen, tanpa profesor, tanpa ada yang membina. Tapi dia melatih kesempatan, melatih hard skill dan soft skillnya dalam setiap kesempatan yang ada. Ini yang saya inginkan pada Anda, saudara semua. Ya, Anda harus aktif. Jangan lagi menjadi kupu-kupu. Jangan menjadi kunang-kunang. Ya. Oke. Jadi pada tahap ini Anda harus mengetahui saya mampu apa saya mampu. Nah, kan gitu ya. Ini semua kalau masih ada apanya itu artinya saya mampu apa? Saya apa mampu? Mampu saya apa? Mampu apa saya? Apa mampu saya? Apa saya mampu? Nah, di sini berarti Anda belum mengenali siapa dan apa potensi Anda. Ya. Nah, kemudian ketika kita melihat ke sebelah sini, di sini sudah kata-kata kalau apanya dihilangkan, maka yang ada hanya kata-kata saya dan mampu. Saya mampu, mampu saya melakukan apa, A, B, C, D, saya mampu. Dan di sini sudah timbul kepercayaan diri karena dia sudah mengenali potensi diri. Ya, jika dia belum mengenali potensi diri, maka akan sulit berkata saya mampu A, mampu B, mampu C, dan begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi sebelum Anda mau meningkatkan kompetensinya, potensinya, Anda harus tahu dulu potensi Anda apa, ya. Masa kalah sama singa, sama hiena, sama macan tutul kan begitu ya. Oke. Kita lihat. Ini adalah orang-orang yang potensi dirinya sudah ditemukan dan dia berhasil mengembangkan potensi dirinya. Ya. Nih, Bruce Lee. Biar nggak bosen, saya juga ambil ini. Bulan Sutana, gitu ya. Cantik ya. Nah, dia mampu mengenali potensinya. Entah itu kompetensi bermain musik, entah itu potensi interpersonal atau bagaimana mempengaruhi orang lain dan lain sebagainya, mampu mengelola emosi dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda melihat seorang artis yang bertahan lama, itu adalah tanda-tanda bahwa dia sudah mengenali potensi dirinya dan dia berhasil mengembangkan potensi dirinya. Ini satu contoh-contoh seperti Bruce Lee, seperti Bulan Sutana, ini juga sebuah contoh dari orang-orang yang mampu mengenali potensi diri. Nah, sekarang kita ngomong di kampus nih, ya. Sekarang kita ngomong di kampus. Anda lihat ini mukanya mereka bertiga ini. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa termuda yang masuk FK. Bayangin. Apa gak keder ya masuk perguruan tinggi UNER di FK gitu ya. Tapi lihat ya, ini ada rasa percaya diri yang kuat di anak-anak ini. Dan dia sudah mampu mengenali apa yang bisa dia lakukan, apa potensinya dia. Kita dari luar tidak bisa melihat, kita hanya bisa melihat senyumnya, semangatnya. Inilah tanda-tanda orang yang mampu mengenali potensi diri. Oke. Di bawahnya ada ini mahasiswa yang sedang praktikum. Dia sedang praktikum mengerjakan dengan senyum tanpa ada rasa grogi, panik dan lain sebagainya. Artinya
dia adalah orang-orang yang sudah mengenali potensinya. Saya senang bekerja di sana dan siap mengembangkannya. Kalau di sini di ujung kanan ini ada peraih medali silver kompetisi paper internasional. Anda lihat muka-mukanya nih, orang yang sangat percaya diri, gayanya berdiri, gayanya ini, ya ini dia akan semakin percaya diri, semakin bisa mengembangkan potensi dirinya karena dia sudah membuktikan bahwa potensi saya bisa saya kembangkan. Nanti semua saudara-saudara mahasiswa yang ada di sini mendapatkan paket komplit gitu ya. Jadi ya hard skill, soft skill untuk menjadi orang-orang yang berprestasi, menjadi calon-calon pemimpin yang luar biasa. Sebab mereka nanti setelah lulus pun mereka juga sebagai alumni UNER juga dinilai apa prestasinya, apa yang menghasilkan dampak. Barangkali nanti dari sekian ribu orang ini ada yang mendapatkan hadiah Nobel dan lain sebagainya, itu luar biasa. Baik, yang di bawah ini lebih pede lagi. Ini adalah teman-teman kita yang mengenali potensi dirinya bahwa dia suka berorganisasi dan dia menyukai potensi yang ada di dirinya. Sehingga nanti barangkali setiap angkatan pasti akan ada teman-teman mahasiswa ini yang akan berdebat menjadi calon presiden dan wakil presiden BEM gitu ya. Ini diwadahi, bukan hanya mereka kemampuan diri sendirinya, potensial diri, enggak, mereka juga ada pelatihan kepemimpinan tingkat dasar dan lain sebagainya. UNER menyediakan untuk Anda. Nah, kemudian di sini sudah kelihatan bahwa saya mampu apa, saya apa mampu dan lain sebagainya ini sudah hilang. Ini sudah menjadi saya mampu, gitu ya. Nah, lalu apa sih itu potensi diri itu? Ada potensi diri yang positif, bisa memiliki idealisme, dinamika kreatif, keberanian mengambil risiko dan lain sebagainya. Ada potensi negatif, yaitu terdiri atas mudah diadu domba. Ini orang-orang yang tidak care dengan situasi, dengan lingkungannya, maka dia mudah sekali diadu domba. Kurang berhati-hati di dalam mengambil keputusan, emosional, kadang-kadang itu sebetulnya dia mampu, tapi karena emosionalnya nggak terlalu kuat, maka dia bisa putus asa gitu ya. Cepat sekali putus asa. Oke. Jadi bagaimana mengenali potensi diri yang saya kemukakan tadi, maka yang nomor 1 adalah percaya diri, nomor 2 adalah berkomunikasilah gitu ya, jangan jadi penyendiri, berkolaborasilah dengan teman-teman Anda, berbuat sesuatu kegiatan yang positif, apakah olahraga, seni dan lain sebagainya, berlatih memimpin, kemudian membangun jejaring. Ini kesukaannya anak milenial. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kunang-kunang. Ya, selesai. Nah, sekarang saya akan lanjut ke mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri, gitu ya. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri. Setelah tahu potensialnya, nah kita lihat di sini. Penyendiri ya. Ini sifat penyendiri. Seringkali bukan jelek-jelek amat gitu ya. Dia termasuk pendengar yang baik, lebih menikmati kedamaian dan ketenangan. Jalan pemikirannya sangat luas dan imajinasinya tidak terbatas, macam-macam kehebatannya. Tapi selama dia tidak berkomunikasi dengan teman-temannya, tidak berkolaborasi dengan teman-temannya, kurang percaya diri, ya, maka dia akan ketinggalan. Mana bisa kita menilai kompetisi kita, menilai potensi kita bagus apa enggak, kalau ya kita tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah bergaul. Maka mandiri bukan menjadi penyendiri, ya. Mandiri itu secara sendiri-sendiri berkontribusi supaya sinergis dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, maka bagaimana meningkatkannya? Ya, Anda harus percaya diri, Anda harus menjadi mahasiswa yang periang, banyak bergaul,
berkomunikasi bersama begini, berkolaborasi, berlatih memimpin, membangun jejaring. Bisa dengan offline, bisa dengan online. Barangkali nanti kalau si pandemi ini sudah hilang, maka kita bisa berkumpul kembali dengan ceria. Nah, sebelum kita ke UKM, itu saya ingin menjelaskan sedikit, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri. Ya, pertama, ya, ini kita lihat lagi para singa ini ya. Maka Anda sekalian harus memperbanyak teman dalam pergaulan, dalam kegiatan yang positif dan produktif. Temanmu adalah penolongmu yang setia. Sampai kapanpun teman kamu nanti kalau sudah berkarir jadi bos di mana, teman-teman Anda itu yang akan mensupport Anda. Nah, kemudian tingkatkan kualitas. Tingkatkan potensi diri dengan berlatih pada setiap kesempatannya Anda. Tidak usah nunggu dosen, tidak usah nunggu. Anda hanya butuh teman. Anda hanya butuh teman-teman untuk berlatih, bergaul, berencana, mengevaluasi sesuatu. Nah, semakin sering semakin baik. Practice make perfect. Ya. Kemudian yang ketiga adalah competitiveness. Anda sudah berhasil menjadi mahasiswa UNER. Kalau di luar orang sudah melihat Anda itu gagah seperti singa begitu. Tapi ketika Anda tidak mudah bergaul dan ya ketika Anda mengikuti kompetisi, maka Anda bisa dikalahkan oleh perguruan tinggi kecil-kecil seperti ini. Singa ini malah dia tidak bisa makan si zebranya, malah ditendang zebranya. Maka singa meskipun dia sudah menjadi singa, sudah menjadi mahasiswa UNER gitu ya, tapi dia belum kompetitif. Bagaimana? Ya berkompetisi itu bukan hanya untuk menang-menangan. Berkompetisi itu bukan hanya mencari kemenangan, namun belajar menerima kekalahan dan senantiasa merancang strategi menuju kemenangan yang sejati. Ini yang dipersiapkan UNER untuk Anda sekalian. Nah, kembali saya tayangkan. Go beyond your limits. Go beyond your limits. Paksa kemampuan Anda sampai melebihi limit Anda. Maka Anda akan menjadi orang-orang, menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, bagaimana Anda berlatih pada setiap kesempatan? UNER sudah menyediakan kemahasiswaan dengan 43 unit kegiatan mahasiswa di Universitas Erlangga. Apa aja itu? Nah, ini kita bisa lihat. Ada bidang khusus, penalaran, pencinta alam, pramuka, mapansa, KSR PMI, ada menwa, ada kependudukan, ada tahfidzul Quran. Nah, ini bidang khusus. Ada bidang lain lagi, bidang seni. Ada UKM tari karawitan, fotografi, paduan suara, sinematografi, teater, orkestra, seni religi, kemudian di bela diri lengkap. Ya, ada karate, ada silat, ada kempo, ada taekwondo, ada jiu-jitsu ya. Lengkap. Anda mau apa? Wadahnya ada di sini. Berikutnya, untuk olahraga, bidang olahraga ada UKM sepak bola, ada basket, ada futsal. UNER punya lapangan futsal, punya lapangan basket, punya ya apa yang ada, lapangan tenis juga ada, tenis meja ada, bulu tangkis ada, mau main bridge apalagi gitu ya. Panahan ini kayaknya saya belum pernah lihat ya, tapi ini ada UKM panahan. Ada softball, ada akuatik dan biliar. Di bidang kerohanian ada bidang-bidang pembinaan agama Buddha, Katolik, Islam, Hindu, Kristen. Mahasiswa baru, ini aturannya dari kemahasiswaan, mahasiswa baru wajib ya mengikuti magang UKM. Artinya Anda ini diperkenalkan, bukan wajib itu dipaksa untuk rankingnya UNER, bukan. Anda justru diperkenalkan untuk bisa ikut menikmati apa-apa yang disediakan, difasilitasi oleh UNER. Makanya Anda wajib mengikuti magang. Ya. Nah, ini adalah
kompetisi-kompetisi yang dimenangi oleh UNER, ada PKM, ada National University Debat Championship. Ini ada kegiatan bersama UITM Malaysia, ada Olimpiade Desain yang mengikuti Olimpiade Desain yang di Universitas Muslim Indonesia, ada juga Liga Mahasiswa, ada juga ini ada basket dan lain sebagainya. Nah, saya simpulkan bahwa sesungguhnya potensi diri ada pada Anda. Kemampuan untuk mengembangkan diri ada pada Anda, karena Anda harus mengenali diri mengenali sendiri potensi Anda, lalu mengembangkannya, tinggal kami akan memfasilitasi. Dalam prestasi-prestasi tadi masih banyak yang ketinggalan, prestasi-prestasi internasional baik bidang ilmiah maupun yang lain masih banyak. Saya kira kuliah di dalam yang saya sampaikan, saya cukupkan sampai sekarang, dan semoga apa yang saya kuliahkan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Saya akhiri kuliah ini, saya Profesor Darmawan Setianto, Dokter Gigi. Saya pengajar dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat mengikuti perkuliahan. Jangan lupa, jangan jadi kupu-kupu, jangan jadi kunang-kunang. Ayo kita bersemangat meningkatkan prestasi kita. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan ini.